kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan minggu ke-7. Kepada rekan-rekan yang mungkin berasal dari prodi yang sama, mungkin bisa saling menyolek teman-temannya supaya bisa bergabung. Kita akan mulai untuk sesi ke-7 pada hari ini. Saya akan share screen kolabor supaya kita bisa lihat sama-sama. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan kolabor. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini seperti biasa materi video pendukung sudah tersedia. Teman-teman nanti bisa membaca dan melihatnya lebih lanjut. Kemudian di pertemuan ke-7 sampai dengan minggu depan, berarti hari Selasa, deadline sampai jam 12 siang, teman-teman masih punya satu aktivitas yang harus diselesaikan, yaitu tugas. Tugas ini adalah teman-teman memposting poster atau video yang sudah dihasilkan pada tugas sebelumnya melalui beberapa kanal sosial media. Bisa dipilih Facebook, Instagram, atau TikTok gitu ya. Kemudian nanti kelompok lain saling memberikan komentar terkait dengan hasil postingan. Jadi kalian di sini ditugaskan untuk mengkampanyekan poster atau video yang sudah dihasilkan pada tugas sebelumnya. Oke, saya di sini tidak ada forum diskusi di pertemuan ke-7 karena kita akan langsung membahas di sesi ini. Saya izin untuk menjelaskan tentang review materi. Jadi review materi ini terdiri dari semua materi yang sudah kita pelajari. Bentar, Oke, sudah terlihat ya. Di pertemuan ini saya mulai dari mereview pertemuan yang pertama, di mana pertemuan pertama itu membahas tentang konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan. Jadi di pertemuan pertama ini kita punya target bagaimana caranya setelah menyelesaikan aktivitas pembelajaran, mahasiswa mampu menyeimbangkan prinsip sintesa antara aspek lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Karena dampak dari aktivitas manusia itu tidak jauh-jauh dari lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Di pertemuan ini, teman-teman diharapkan dapat memahami apa sebenarnya target pembangunan berkelanjutan. Pembahasan yang tertuang dalam pertemuan ini terkait tentang konsep pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengertian, kemudian latar belakang, dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya tidak membahas lebih detail karena detailnya sudah Anda pahami, sudah Anda pelajari. Tinggal nanti kalau ada isu yang memang belum dipahami, boleh disampaikan di sesi berikutnya gitu ya. Nanti sesi pertama saya buka dengan review materi, sesi kedua tentang semua pengumuman terkait pembelajaran, sesi ketiga kita masuk ke sesi warna sari atau tanya jawab. Silahkan teman-teman menyampaikan pertanyaan atau mungkin konfirmasi terkait seluruh aktivitas yang sudah kita selenggarakan selama 7 minggu ini. Kemudian di pertemuan kedua kita lanjut mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini yang selaras dengan definisi dari PBB, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, dan secara detail pada pertemuan ini juga dijelaskan pada materi dan juga slide video. Teman-teman nanti bisa membaca lebih sesama lagi, bisa membaca ulang, karena memang materi ini merupakan lanjutan dan merupakan materi yang akan dijadikan bahan proyek sekaligus materi yang akan dipertanyakan nanti, dievaluasikan nanti pada saat tes. Di pertemuan ketiga, kita membahas tentang konsumsi dan juga produksi yang berkelanjutan. Apa sebenarnya pola konsumsi, seperti apa produksi yang berkelanjutan, dibahas detail pada pertemuan ini melalui slide materi dan juga video pendukung. Harapannya teman-teman dapat memahami strategi pola konsumsi dan juga produksi yang berkelanjutan sehingga kita tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Di pertemuan keempat, kita punya konsep daya dukung dan juga daya tampung. Jadi teman-teman dalam menyelaraskan semua kebutuhan daripada manusia, kita perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan. Seperti apa kemampuan daya dukung lingkungan kita untuk menopang kebutuhan manusia, dan seperti apa pula kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh lingkungan tersebut. Konsep daya dukung dan juga daya tampung lingkungan dijelaskan lebih detail di pertemuan ini melalui slide materi dan juga video pendukung, plus ada studi kasus.
Studi kasus ini yang memberikan Anda satu gambaran lebih detail lagi, lebih konkret lagi terkait dengan daya dukung dan juga daya tampung. Pertemuan kelima, kita masuk ke jejak ekologis. Untuk di jejak ekologis ini, Anda diantarkan sebenarnya apa sih sebenarnya definisi daripada jejak ekologis? Apakah kita bisa melakukan pengukuran terhadap jejak ekologis berdasarkan jenis-jenis lahan? Ada jenis lahan yang sifatnya produktif, ada jenis lahan yang tidak produktif. Nah, bagaimana caranya kita membandingkan, mengukur setiap kebutuhan manusia terkait dengan jejak ekologis individual serta faktor-faktor yang berdampak. Di pertemuan ke-6, kita masuk ke jejak ekologis yang kedua, di mana jejak ekologis yang kedua ini lebih memahami kondisi yang ada spesifiknya di Indonesia, serta pemahaman daripada degradasi lingkungan oleh kegiatan urban. Nah, semua materi ini sudah dideliver kepada Anda, tersedia di Kolabor, silakan dibaca lebih sesama, ditonton video pendukungnya agar lebih memahami, dan Anda bisa diwajibkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Ya, dan pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang dampak daripada perubahan iklim, faktor-faktor apa yang berdampak kepada perubahan iklim, serta dampak yang bagaimana itu yang bisa kita minimalisasi sehingga perubahan iklim ini mungkin bisa kita cegah percepatannya, gitu ya. Nah, ini adalah rangkuman materi yang sudah Ibu sisipkan pada pertemuan ke-7. Berikutnya, saya akan memulai tentang materi terkait dengan perubahan iklim. Silakan dibuka kolabornya. Oke. Teman-teman sudah bisa melihat slide yang ke-7 tentang perubahan iklim? Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke ya. Oke, terkait dengan perubahan iklim, apa sih topik yang akan kita bahas tentang ini? Yang pertama adalah bagaimana kondisi iklim saat ini, khususnya adalah iklim global, gitu ya. Apakah tingkat pemanasan global itu memang semakin memperburuk kondisi lingkungan atau seperti apa? Kemudian bagaimana sebenarnya perubahan iklim terlampau? Kita lihat dari dua faktor. Yang pertama adalah paleoklimatologi dan juga catatan suhu geologi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa iklim itu berubah? Ada berapa iklim di secara global itu kita kenal? Yang teman-teman tahu ada berapa jenis iklim? Ada berapa jenis iklim? Indonesia termasuk yang beriklim apa? Tropis. Tropis. Kalau Amerika Udah 5 nggak sih? ada berapa? Coba. Yang 5 sebutkan. Apa saja 5 itu iklimnya? Tropis, subtropis, terus sedang, dingin, sama apa? Lupa saya satu lagi. Apa? Bedakan iklim dengan suhu. Ada berapa iklim yang Anda kenal secara global? 2. Ada 2. Apa saja 2 itu? Tropis dan subtropis. Tropis dan subtropis. Tropis yang seperti apa ya? Tropis yang Tropis terdiri dari 2 iklim doang. Musim hujan dan musim kemarau. hujan. Sorry, suaranya kurang jelas. Mau diulang tadi kalau yang iklim tropis terdiri dari Hujan dan kemarau. hujan dan kemarau. Oke, kalau subtropis Salju, terus gugur. Lupa. lupa. Ayo yang lain bantu. Ayo yang lain bantu. Ada berapa iklim sih sebenarnya secara global? Apakah benar hanya ada 2,
tropis dan subtropis, atau tadi temanmu bilang ada 5, sebenarnya ada iklim tropis, subtropis, dingin, sedang. Yang lain gimana? Ayo. Tahu iklim ya? Iklim itu sebenarnya apa sih? Pola cuaca, Bu. Kenapa? Iklim adalah apa tadi? Iklim tuh kebiasaan karakter cuaca bukan sih, Bu? Karakter cuaca atau pola cuaca. Oke, kalau cuaca sendiri apa? Pernah dengar istilah Keadaan udara bukan sih? keadaan udara? Oke, berarti kalau karakter cuaca itu ada dikenal berapa iklim ya kita di secara global itu? Kalau cuaca ada berapa jenisnya, iklim ada berapa jenisnya? Ayo, iklim ada berapa jenis, cuaca ada berapa jenis? Jangan malu-malu. Selain tropis dan subtropis juga ada iklim sedang, ada iklim dingin gitu ya. Kalau cuaca ya ada panas, ada hujan, ada mendung, ada berawan, itu cuaca. Iklim adalah menggambarkan pola cuaca, karakter cuaca. Kalau cuaca sendiri adalah kondisi daripada ya tadi kelembapan udara gitu ya, kemudian kondisi angin, itu adalah menggambarkan cuaca. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui iklim itu berubah atau tidak? Kita mengenal ada istilah anomali suhu. Anomali suhu itu menggambarkan satu perbandingan suhu pada tahun-tahun tertentu. Kalau kita lihat ini adalah kondisi anomali suhu yang ada di seluruh dunia gitu ya pada tahun-tahun tertentu dari tahun 1880 hingga dengan 2020 gitu ya. Artinya setiap tahun mereka melakukan pengukuran suhu dan melakukan perbandingan suhu. Kalau kita lihat tren daripada grafiknya ternyata tingkat daripada anomali suhu itu semakin tahun itu semakin tinggi. Artinya apa? Dari anomali suhu ini kita bisa menyimpulkan bahwa iklim itu ternyata tidak selalu sama, selalu berubah. Dan perubahan iklim itu pastinya ada faktor yang mempengaruhi. Kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah citra lagi ya, citra yang menggambarkan seperti apa sih iklim itu berubah, dan citra ini diambil dengan melakukan pengukuran anomali suhu per September tahun 2020. Teman-teman di sini ada indikator cuaca ya, indikator cuaca dari yang biru, kemudian birunya muda, putih, hingga nanti dia ke merah. Ini artinya bahwa iklim yang ada di zona biru itu masih kawasan yang memiliki iklimnya dingin. Sementara sisanya itu perubahan yang sangat dahsyat, artinya terjadi pemanasan yang sangat tinggi, gitu ya. Dari range antara -11 sampai dengan 11 derajat Celcius. Artinya di sini terjadi perubahan yang sangat dahsyat dan ini terjadi hampir di seluruh wilayah, hampir di seluruh belahan dunia. Gitu. Kalau ini adalah citra yang diambil dari globe, gitu ya, berarti oh ini ada gambaran gitu. Ternyata di sini ada satu sisi bagian yang menggambarkan Australia dan juga Indonesia ternyata termasuk kawasan yang perubahan iklimnya sangat drastis. Artinya di kawasan ini pula pemanasan global itu juga sangat tinggi. Nah, bagaimana caranya untuk melihat anomali suhu? Nah, ini kalau kita lihat potretnya per wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat ya, legenda ini menggambarkan karakter daripada suhu di setiap wilayah. Mulai dari Nanggro Aceh Darussalam, kemudian Sumatera Utara, sampailah dengan di sini Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, gitu ya. Ternyata di Indonesia sendiri ada wilayah yang tingkat anomali suhunya itu sangat tinggi.
kita lihat di sini di Sumatera Utara, ini legendanya merah. Artinya rata-rata tingkat perubahan pemanasan global yang ada di wilayah Sumatera Utara ini itu mencapai 1,04 derajat Celcius. Nah, kita lihat wilayah mana di Indonesia yang terdingin. Sekarang kondisi tahun 2015 saja sudah tidak ada lagi wilayah Indonesia yang sifatnya dingin ya. Semua terjadi pemanasan global. Merah itu yang paling cepat terjadi, yang paling tinggi pemanasannya, kemudian dilanjutkan ke kalau kita lihat degradasinya, ternyata turun ke orange. Orange ini diwakili oleh wilayah Kalimantan Tenggara, kemudian di sini Kalimantan Tengah, kemudian menurun lagi, sudah ada di Riau, ada di Kepulauan Riau, ada di Sumatera Selatan, ada di Bangka Belitung, ada di Lampung, termasuk wilayah kita sendiri ya. Kalau kita wilayahnya tinggal di Tangerang Selatan, ada di Provinsi Banten, ternyata Banten termasuk anomali suhu udara yang sangat tinggi. Ya, artinya memang pemanasan itu sudah menyeluruh. Kalau tadi potret sebelumnya ini adalah potret dunia, sementara ini adalah potret Indonesia, bahkan kita sudah bisa melihat wilayah kita sendiri nih, di wilayah Tangerang Selatan atau di Provinsi Banten. Artinya memang pemanasan itu tuh sudah sering terjadi dan semakin tahun kondisinya juga semakin buruk. Kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini 2015. Kemudian kita lihat lagi, ternyata di tahun 2016 kondisinya semakin apa? Membaik atau semakin buruk? Perubahan ini Makin parah, Bu. semakin parah ya. Berarti kan ada faktor-faktor yang ternyata itu selalu berulang dan faktor itu yang menyebabkan kondisi cuaca kita, iklim kita itu semakin buruk. Pemanasan semakin tinggi gitu. Apakah karena faktor pembakaran hutan liar gitu ya, ataukah asap kendaraan yang menyumbang angka polusi tertinggi gitu ya, itu kan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global gitu. Kemudian kita lihat lagi di tahun 2017 sempat mereda. Nah, kira-kira kenapa nih? Gitu. Apa yang menyebabkan Indonesia mulai mereda? Lalu 2018 mulai lagi terjadi perubahan, 2019 juga terjadi perubahan lagi, dan ternyata kalau di Indonesia sendiri, selama 4 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019, ternyata perubahan iklim itu cukup signifikan terjadi. Dan yang terparah itu adalah di tahun 2015. Kemudian kita lihat, apa ya yang menyebabkan perubahan iklim itu terjadi? Kunci utamanya adalah pada satu hal, yaitu peningkatan populasi. Kenapa kok peningkatan populasi itu bisa berdampak kepada perubahan iklim? Meningkatnya populasi berarti meningkat juga angka kebutuhan. Kebutuhan mereka akan ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam kita tidak semuanya itu dapat didaur ulang atau dapat diperbarui. Ada sumber daya yang sifatnya tidak bisa didaur ulang atau diperbarui. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata faktor perubahan iklim adalah faktor cuaca, badai El Nino, badai dan hujan. Ini kan tidak bisa kita bisa ukur gitu ya, tidak bisa kita estimasi. Tapi ada hal yang difaktori oleh aktivitas manusia itu sendiri. Misalkan pembabatan hutan, pembakaran hutan, kemudian peningkatan konsentrasi CO2 di udara. Ini kan dihasilkan oleh asap kendaraan atau limbah dari pabrik gitu ya, peningkatan suhu udara dan permukaan laut gitu. Kemudian adanya faktor lain adalah kutub es meleleh karena memang tingkat pemanasan itu sudah sangat tinggi. Tingginya permukaan laut, banjir, akhirnya menyebabkan banyak penyakit. Nah, akibat ini pula terjadi juga asidifikasi laut. Semua ekosistem yang ada di laut menjadi terancam akibat daripada peningkatan populasi tersebut. Banyak aktivitas manusia yang merugikan lingkungan gitu ya. Kemudian terumbu karang tidak terjaga lagi dan juga akibatnya mati. Banyak ikan juga mati dan akhirnya sumber alam yang bisa memberikan sumber makanan kepada manusia menjadi berkurang dan dampaknya adalah kelaparan. Nah, ternyata ini semua penyebabnya dan dipicu oleh satu, adalah peningkatan
populasi. Anda bisa bayangkan, misalkan rumah Anda gitu ya, yang seharusnya kapasitas normal dihuni oleh empat orang, kemudian dalam jangka waktu yang tidak lama, rumah ditambah dengan penghuni meningkat 6 orang, 10 orang, artinya Anda merasakan desakan dalam rumah gitu ya. Sirkulasi udara sudah tidak baik lagi, kebutuhan air akan semakin tinggi, kebutuhan listrik juga akan semakin tinggi, kebutuhan makanan akan tinggi, tingkat kebersihan rumah juga akan menjadi tantangan tersendiri. Artinya memang untuk skop kecil saja kalau kita lihat di rumah, itu dampaknya bisa kemana-mana. Apalagi kalau ini satu wilayah. Anda bisa bayangkan kenapa kok kasus banjir di Jakarta itu sulit ditangani. Kenapa kok kasus kemacetan di Jakarta itu juga tidak bisa ditanggulangi. Ya, karena memang satu penyebabnya, peningkatan populasi. Bahkan di Jakarta sejak tahun 2007 sudah defisit lahan. Ya, kalau sudah defisit lahan, berarti kita masih bisa melihat itu banyak orang yang tidur di pinggir jalan karena tidak punya kemampuan, banyak orang yang tidak lagi mendapatkan pekerjaan dengan layak, banyak orang yang akhirnya menyumbang angka pengangguran, banyak orang yang menyumbangkan angka penyakit dan segala macam. Ternyata salah satu penyebabnya adalah peningkatan populasi. Nah, apa yang kita lakukan ya? Kita tidak bisa lagi memperlebar lahan. Kalau memperlebar lahan, palingan kita akan memboikot lagi lahan, kita membuat lahan hutan. Sementara hutan salah satu lokasi yang bisa untuk menyelamatkan daripada kelestarian lingkungan itu sendiri. Bayangkan kalau hutan gundul, hutan tidak lagi bisa produktif untuk menciptakan semua kebutuhan manusia, maka mau di mana lagi kita akan mendapatkan sumber daya gitu ya. Jadi lagi-lagi memang penyebab utamanya adalah peningkatan populasi itu sendiri. Nah, di sini ini kondisi di wilayah Arizona yang katanya itu es itu sudah mulai mencair gitu ya akibat daripada pemanasan global. Nah, ini kondisi semakin mencairnya di kutub es itu hingga ke tahun 2018. Jadi citra ini diperoleh sampai dengan tahun 2018 kemarin. Nah, bagaimana konsentrasi CO2 di atmosfer? Ternyata tingginya CO2 itu juga dipengaruhi oleh padatnya populasi. Nah, kalau sudah populasi tinggi, berarti kan kebutuhan mereka akan ketersediaan sumber daya juga tinggi, gitu ya. CO2 termasuk gas yang berbahaya untuk kesehatannya kita. Bayangkan sekarang produksi CO2 di udara gitu itu meningkat drastis. Dan ternyata pandemik, kalau kita kaitkan dengan kasus pandemik kemarin gitu ya, adanya pandemik itu menekan konsentrasi atau menekan jumlah CO2 itu ada di atmosfer. Kondisi udara jauh lebih baik. Apalagi kemarin dilakukan pengukuran secara khusus di wilayah Jakarta gitu ya. Selama kurang lebih 1 tahun di awal, ketika 3 bulan di awal bahkan 3 bulan di awal setelah pandemi itu masuk, di mana mobilitas manusia itu sudah dibatasi, itu kondisi udara yang ada di wilayah Jakarta itu jauh lebih baik, kondisi sampah jauh lebih berkurang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lagi memadatkan ibu kota. Anda bisa lihat kalau ketika orang bermobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain, padatnya jumlah penduduk, padatnya jumlah kendaraan, itu kan berdampak tidak hanya pada udara, juga berdampak kepada kebersihan lingkungan, pada sampah. Dan ternyata pandemik menyumbang satu solusi untuk menekan angka CO2 itu tersebar di atmosfer. Nah, ini kualitas udara Wuhan. Nah, ini kan tadi kan kalau Ibu ambil di kota Jakarta gitu ya. Ternyata Januari 2020, bahkan di sini potretnya hanya dalam 1 bulan ya teman-teman ya. Januari 2020 itu ketika pertama kali COVID-19 menyerang Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh negara lainnya. Indonesia menyatakan bencana nasional di bulan April pada waktu itu ya. Pak Presiden mengumumkan bahwa bencana nasional COVID-19 itu masuk ke Indonesia itu diumumkan resmi per bulan April gitu ya. Ternyata di Jakarta yang bilang tadi 3 bulan mereka untuk memantau bagaimana perubahan kualitas udara. Nah di Wuhan, nah ini Anda bayangkan di Wuhan awal-awal itu terjadi di Januari sekitar antara tanggal 1 sampai tanggal 20 di tahun 2020, ini kondisi potret udaranya seperti ini.
ketika pandemi terjadi, lockdown ditetapkan di Wuhan itu berdampak kepada peningkatan kualitas udara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya bisa, karena apa? Tadi mobilitas daripada manusia itu sudah terbatas. Tidak lagi menimbulkan yang namanya kerusakan pada lingkungan. Nah, ini ternyata terjadi juga pada wilayah kita. Kemarin tuh kebetulan diukur adanya khususnya di wilayah Jakarta, karena memang wilayah urban terpadat di Indonesia itu adalah di ibu kota, ya, di Jakarta. Dan potret atau citra yang kita peroleh dari kualitas udara tuh kurang lebih seperti ini. Anda bayangkan kalau misalkan pandemik tidak ada, maka kondisinya mungkin ini bisa memperparah lagi, bisa meluas lagi, tidak hanya di kawasan yang ini. Bisa jadi mungkin di seluruh area di Wuhan atau mungkin di Indonesia, seluruh wilayah akan terjadi pemanasan dan kualitas udara yang buruk. Kan ketika manusia keluar, setidaknya mereka bergerak menggunakan kendaraan. Setiap kendaraan mengeluarkan emisi atau gas buang, gitu ya. Nah, gas buang itu Anda bayangkan setiap hari ada berapa jumlah kendaraan, gitu ya. Sudah bercampur juga mana kendaraan yang rutin untuk diservis, mana kendaraan tidak rutin untuk diservis, dan semuanya memiliki gas buang, gitu. Apalagi kalau misalkan dalam satu rumah tangga kita punya 4 orang anggota keluarga, masing-masing anggota keluarga memiliki kendaraan ketika untuk bergerak ke satu tempat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, berarti kan Anda sudah menyumbangkan gas buang yang cukup tinggi. Nah, gas buang itu dibuangkan ke udara, satu kendaraan, 2 kendaraan, ribuan kendaraan, itu akan menyumbang CO2 yang sangat tinggi sehingga memperburuk kualitas udara itu sendiri. Ya. Nah, terus Indonesia termasuk salah satu negara yang dipotret terhadap kondisi perubahan iklim. Karena memang jumlah masyarakat yang menghuni di Indonesia itu cukup banyak, kurang lebih 270. Dan kondisi alamnya tidak lagi dari seluruh wilayah Indonesia itu masih memiliki kualitas hutan yang baik, gitu ya, sebagai paru-paru kota. Gitu ya. Banyak sudah semua berubah menjadi wilayah urban, pembangunan sudah tidak lagi terelakkan, gitu ya. Banyak lahan-lahan kosong dibangun dipaksakan, akibatnya untuk mereka-mereka yang tidak bisa bertahan dan tidak bisa menyesuaikan diri, mereka akhirnya menjadi istilahnya itu apa? Kalau di makanan tuh kayak topping-topping makanan yang mereka hanya tinggal di rel kereta api, di bawah jembatan, karena sudah tidak bisa lagi menopang kemampuan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menekan perubahan itu supaya perubahan iklim ini tidak semakin memperburuk. Kita bisa bayangkan ya, kondisi panas yang kita rasakan saat ini, yang luar biasa panasnya, itu sudah sangat mengganggu kepada keberlangsungan kita. Keberlangsungan dalam hidup, keberlangsungan dalam mengelola sumber-sumber makanan, gitu ya, bahkan keberlangsungan yang berkaitan dengan penyakit. Nah, salah satu upaya yang bisa untuk kita lakukan untuk menekan agar perubahan ini tidak terlalu drastis terjadi, yang pertama adalah kita membatasi bahan bakar fosil. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya Pak Presiden sudah mengupayakan bagaimana caranya mobilisasi masyarakat itu bisa dibantu dengan adanya kendaraan atau transportasi massal. LRT, MRT itu salah satu bentuk upaya yang bisa mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Tapi bahan bakar fosil itu kan tidak hanya digunakan pada kendaraan, tapi juga digunakan pada alat-alat listrik. Nah, kita di rumah juga ya, makanya tahun 2007 itu kita sudah kenal istilahnya dengan green building. Green building artinya satu gedung, satu bangunan yang memaksimalkan cahaya matahari sehingga konsumsi terhadap pemakaian listrik itu bisa dikurangi. Jadi upaya yang pertama adalah sebisa mungkin kita melakukan pembatasan terhadap pemakaian bahan bakar fosil. Kenapa dibatasi? Karena bahan bakar fosil termasuk sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Ya, Anda bisa bayangkan nggak bahwa bensin habis, solar habis, gitu ya, after habis. Gitu. Gimana cara kita bisa bermobilisasi?
Kemudian yang kedua adalah kita diajak untuk yuk kita ciptakan satu energi terbarukan. Yang tadinya kita memanfaatkan bahan bakar untuk pencahayaan di gedung, bagaimana caranya saat ini kita memanfaatkan energi matahari sebagai pencahayaan di gedung. Makanya efek kaca, kemudian apa namanya, yang bisa membuat sinar matahari itu bisa masuk ke dalam gedung secara langsung, itu merupakan salah satu upaya untuk menekan pemakaian bahan bakar dan memakai atau memanfaatkan energi yang terbarukan, gitu ya. Terus bagaimana caranya? Kalau biasanya di gedung itu banyak menggunakan fasilitas AC untuk pendingin ruangan, bagaimana caranya sekarang kita membuat rongga-rongga udara yang maksimal sehingga pemakaian AC yang membutuhkan bahan bakar fosil secara tidak langsung itu juga bisa dimaksimalkan, bisa diminimalkan. Terus bagaimana caranya kita bisa melakukan penyimpanan karbon? Berarti kita melihat ya, selama pandemik ini orang banyak beralih dari motor, dari mobil beralih ke sepeda. Pembuangan karbon itu sudah diminimalisir. Artinya kita menyimpan karbon itu untuk tidak dibuang, yang bisa menyebabkan tingkat keburukan kualitas udara itu semakin buruk. Berikutnya adalah reforestasi, bagaimana caranya kita bisa menggunakan kembali keberlangsungan lingkungan itu dengan baik. Kemudian kita bisa melakukan efisiensi dengan cara tadi membangun bangunan hijau, kemudian mobil pintar. Mobil pintar kan berarti kan mobil yang tidak menggunakan lagi bahan bakar fosil. Dia hanya bisa menggunakan bahan bakar ketika dia dikondisikan dalam kondisi tertentu. Selebihnya dia akan menggunakan energi-energi yang terbarukan. Banyak sekarang mobil yang bahan bakarnya bukan lagi bahan bakar minyak gitu ya, tetapi dengan memanfaatkan listrik, dengan memanfaatkan air. Teman-teman mungkin pernah lihat ya mobil yang bertenaga air, mobil yang bertenaga listrik, tapi listriknya itu yang disimpan dalam baterai gitu ya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan transportasi umum dibandingkan kita menggunakan transportasi pribadi. Dan yang paling penting adalah pembatasan populasi di wilayahnya kita. Nah, kita itu butuh bekerja sama juga dengan pemerintah, bagaimana caranya untuk selalu mengukur daya tampung dan daya dukung daripada lingkungan kita. Katakanlah kita tinggal di wilayah salah satu di wilayah Tangerang Selatan, kita harus tahu gitu ya, berapa jumlah daya tampung, berapa jumlah daya dukung, dan berapa jumlah populasi yang mumpuni. Kalau dia sudah berlebih, maka dilakukan pembatasan populasi, artinya kita sudah tidak bisa lagi menerima kepala keluarga baru di wilayah kita, tetapi menyediakan satu solusi lain untuk mereka bisa menghuni satu tempat untuk mereka bisa beraktivitas. Nah, ini adalah bentuk pencegahan daripada perubahan iklim itu sendiri. Referensi selanjutnya bisa Anda cari, di sini ada referensi video yang bisa Anda lihat, gitu ya, bagaimana sih perubahan iklim yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa dapatkan satu insight, satu ide, apa ya yang bisa saya bisa berikan dalam bentuk kampanye, dalam bentuk proposal untuk menggerak pelestarian lingkungan, khususnya menekan perubahan iklim. Nanti lebih lanjut Anda bisa melihat pada kolabor. Di sini sudah ada video pendukung juga. Ada beberapa video yang bisa Anda lihat. Nah, kemudian saya menjelaskan lagi tentang aturan main. Teman-teman mungkin lupa atau mungkin yang di awal tidak terlalu mendengarkan bahwa metode perkuliahan kita selama pandemi ini itu terjadi dengan dua model. Model pertama adalah sinkronus. Sinkronus artinya bertemu seperti ini, gitu ya. Kita bertemu dalam durasi sesuai dengan jadwalnya. Kalau memang jadwal kita ada di hari Rabu pukul 10.10 hingga 12.40, maka perjumpaan Zoom akan berlangsung sesuai dengan jadwal tersebut. Pada jadwal Zoom ini, Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu tidak detail menjelaskan materi, tetapi karena materi sudah tersedia di kolabor, seharusnya teman-teman sudah melihat, membaca
yang akan kita lakukan pada saat Zoom ini lebih kepada diskusi. Jadi isu apa yang mungkin masih teman-teman belum pahami dengan baik, itu bisa disampaikan pada sesi diskusi ini. Jadi seperti tadi, pertemuan ke-7, Ibu sudah kasih rangsangnya tentang materi, sisanya silakan Anda melihat referensi-referensi video yang sudah diberikan di platform. Dan metode kedua dikenal dengan metode asinkronus. Metode asinkronus itu, teman-teman, artinya teman-teman belajar secara mandiri dengan memanfaatkan semua bahan ajar. Materi dan video sudah terunggah di Kolabor, tinggal dibaca kapan saja. Dan kalau yang asinkronus, itu teman-teman diberikan waktu 1 minggu loh untuk menyelesaikan. Jadi tidak ada alasan Anda bekerja, Anda kebanyakan tugas, gitu. Ini diberikan 1 minggu. 1 minggunya dimulai dari kapan sampai kapan, Ibu sudah sampaikan di pertemuan awal, dimulai dari hari ini, pukul 10.10, berakhir di hari Selasa pukul 12 siang. Jadi kalau misalkan ada yang submit aktivitasnya baru tadi malam Selasa pukul 23.30, ya mungkin Ibu kan nggak mungkin mantau ini ya. Ibu sudah cukup memberikan waktu satu minggu untuk teman-teman bisa menyelesaikan aktivitas. Jadi beri juga waktu untuk saya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah Anda kerjakan. Sehingga saya membatasi Anda untuk menyelesaikan setiap aktivitas itu di hari Selasa pukul 12 siang. Karena sisanya waktu Ibu untuk melakukan evaluasi gitu. Jadi mohon maaf kalau teman-teman yang submit aktivitasnya melewati jam 12 siang, kalau memang di absensinya tidak tercentang hadir, ya berarti Ibu sudah jelaskan di awal ya. Sudah waktunya sudah cukup banyak Ibu berikan, masa ya kurang juga 1 minggu gitu ya. Kalau 1 minggu itu kurang juga berarti udah kebangetan. Nah, cuman Ibu lagi-lagi memberikan toleransi kepada kalian. Saya ambil contoh. Di pertemuan ke-6 misalkan gitu ya. Rata-rata pertanyaan diskusi ini pasti relate dengan materi yang ada di Kolabor gitu. Bukan berarti Anda tidak bisa mengeksplorasi jawaban, boleh, tetapi kalau terlalu jauh eksplorasinya, itu Ibu bisa mengukur ternyata Anda tidak membaca materi yang diberikan, tetapi Anda mengandalkan mungkin Google untuk memberikan jawaban. Nah, ini sayang. Ya. Karena materi itu adalah materi utama yang mendukung Anda untuk bisa paham tentang sebuah topik di setiap minggunya. Dan setiap forum diskusi, Ibu selalu ada 2 slot. Yang pertama, Ibu berikan pemahaman materi. Kalau pemahaman materi berarti Ibu mengulas kembali. Ibu mencoba mengevaluasi sejauh mana teman-teman sudah membaca materi, kemudian teman-teman paham tentang materi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Kalau studi kasus berarti Ibu mengajak teman-teman, yuk kita lihat sisi lain daripada materi ini, kira-kira kalau dalam kasus seperti ini solusinya seperti apa. Nah, idealnya teman-teman itu kalau dikatakan hadir dalam minggu asinkronus, saya ambil minggu ke-6, di mana minggu ke-6 ini itu ada 2 aktivitas wajib yang harus teman-teman selesaikan. Yang pertama aktivitasnya adalah teman-teman mengisi forum diskusi kedua-duanya, dan teman-teman mengunggah hasil tugas kelompok. Tugas kelompok sudah saya sampaikan di awal, tetap diposting per masing-masing individu, jadi tidak ditebengin ke teman-teman yang lain, gitu ya. Nah, karena memang tidak semua mahasiswa menyelesaikan detail dari setiap tugas ini, akhirnya saya memberikan toleransi kepada Anda, minimal 1 saja Anda kerjakan, itu sudah bisa saya klaim sebagai kehadiran. Jadi kalau yang sama sekali tidak bisa mengerjakan, berarti mohon maaf, kehadirannya tidak bisa Ibu centang sebagai kehadiran. Dan batas penyelesaian itu adalah Selasa jam 12 siang. Lewat dari jam 12 siang, ya tergantung ya, kalau misalkan absenmu misalkan terlalu membahayakan untuk mengikuti UTS, ya Ibu masih kasih toleransi lagi. Jadi Ibu sangat berharap kesadaran dari kita semua, gitu ya. Kita sama-sama, saya yakin saya sibuk, Anda sibuk, tapi kita tidak boleh lari dari kewajiban ini. Gitu. Jadi di setiap minggunya mohon perhatikan kewajibannya Anda. Di pertemuan ke-6 berarti Anda wajib posting forum diskusi dan juga posting poster atau video. Oke.
Nanti setelah ini saya minta masing-masing kelompok untuk menjelaskan atau berkampanye ya. Kemudian teman-teman yang lain ikut memberikan respon terhadap kampanye yang sudah dibuat dalam format poster atau format video. Dan di minggu ke-7, Anda diminta untuk mengkampanyekan. Jadi pada saat nanti Anda mengunggah si RTM ini, berarti yang Anda unggah adalah link daripada sosial media yang bisa saya kunjungi. Linknya itu bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, atau bisa menggunakan TikTok. Dan jangan lupa, anggota kelompok yang lain memberikan respon kepada kampanye yang disajikan oleh kelompok penyaji. Kurang lebih seperti itu. Nanti di pertemuan ke-7, hasil pertemuan Zoom ini akan saya unggah di sini. Kemudian hasil presensi dan penilaian tugas-tugas juga akan saya unggah di sini. Silakan Anda koreksi. Kalau misalkan ada kesalahan, sebelum dilaporkan ke saya, cek dulu Anda sudah mengikuti aturan mainnya atau tidak, gitu ya. Dan untuk pelaksanaan UTS, teman-teman, kita akan diselenggarakannya itu ada 2 sesi, kita bagi per kelompok. Untuk kelompok J, ini kelompok H ya. Ini kelompok H. Untuk kelompok H, jadwal ujian, nih, mohon untuk Anda tertib dengan jadwal ya, jangan sampai terlewat. Untuk kelompok H, jadwal ujian pembangunan berkelanjutan itu adalah tanggal 22 Oktober, teman-teman. Dimulai pukul 4:30, 16.30, berakhir di pukul 17.20. Jadi Anda hanya memiliki durasi 50 menit untuk menyelesaikan ujian. Nanti saya akan tambahkan satu link untuk Anda mengumpulkan KTM dan juga kartu ujian ya. Nanti Ibu akan tambahkan slotnya. Mohon untuk dikumpulkan KTM dan kartu ujiannya, dan Anda standby di kolabor. Jadi ujiannya di kolabor, bentuknya seperti kuis gitu ya, karena ini pilihan ganda. Waktu Anda hanya 50 menit untuk menyelesaikan soal. Jangan sampai terlewat. Kalau lupa, selalu cek kolabor, karena informasi terkait pembelajaran itu selalu Ibu sampaikan di kolabor. Itu untuk Ibu, jadi sesi pertama terkait review materi, sesi kedua terkait dengan informasi pengumuman dan juga pelaksanaan UTS sudah Ibu sampaikan. Kita masuk ke sesi ketiga, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan disampaikan, Ibu mohon masing-masing kelompok untuk mengkampanyekannya di sini. Silakan buka hasil poster atau hasil video yang sudah Anda garap bersama kelompok dan mohon diceritakan apa maksud daripada poster Anda, dan jangan lupa nanti pada saat mensubmit tugas ini yang disubmit adalah link daripada sosial media yang Anda gunakan. Pastikan setiap link itu sudah mendapatkan komentar, masukan, atau perbaikan gitu ya dari anggota kelompok lainnya. Silakan Ibu buka dulu sesi tanya jawab apabila ada yang ingin dipertanyakan. Jangan malu-malu. Silakan. Saya mohon bantuan kepada Anda untuk merename nama Zoom Anda dengan nama lengkap ya. Nama lengkap, nanti saya absennya akan melihat rekaman ini. Dimohon untuk nama di-rename sesuai dengan nama lengkap Anda, sesuai dengan yang terdaftar di presensi. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman, di-unmute, kemudian nyalakan kameranya, dan disampaikan pertanyaannya. Apakah semua sudah jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai melihat kampanye kelompok. Siap masing-masing kelompok untuk menyampaikan kampanyenya secara bergantian. Ibu panggil kelompoknya ya.
Bentar, saya buka datanya dulu. Jangan sungkan untuk bertanya kalau ada yang belum dipahami. Ini kelompok LST. Oke. Dimulai dari kelompoknya Kamila, Albert Luhut, dan juga Resnandia. Silakan kampanyekan ya 2 menit cukup ya untuk Anda menjelaskan apa maksud daripada poster Anda. Silakan kelompoknya Kamila, Albert Luhut, dan juga Resnandia. Di-unmute, kemudian dinyalakan kameranya. Oke, baik Ibu, tunggu sebentar ya. Jadi persiapkan Oke. screen. Ya. Siap-siap kelompok berikutnya Lutfi Arif, Ardian Tito, dan Putra Fajar. Ya, silakan. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Sapitri dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Albert bersama 2 rekan saya, yaitu Kamila dan juga Reza Nindya, akan mulai menjelaskan mengenai poster yang sudah kami buat ini. Nah, pada poster ini kami mengambil poin ke-6 dari SDGs, yaitu terkait tentang air dan juga sanitasi. Latar belakang kami mengambil poin ini adalah karena seperti yang kita ketahui dan juga pada kenyataannya bahwa tingkat kebersihan air dan juga sanitasi di berbagai lingkungan dan juga di berbagai belahan dunia semakin hari semakin memburuk. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya poster ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa saling menjaga kebersihan air demi keberlangsungan hidup bersama. Pada poin-poin di poster ini, kami menyampaikan 4 tujuan dari sanitasi, yaitu pertama, mengurangi risiko terkena penyakit trakoma, yang kedua, mengurangi risiko terjadinya malnutrisi, yang ketiga, meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat, dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber air. Selain itu juga kami juga menyampaikan 3 langkah untuk menjaga sanitasi. Yang pertama, memperhatikan penempatan septic tank. Yang kedua, mengolah sampah dengan baik, dan yang ketiga, jangan ada selokan yang mampet. Selain itu juga kami memberitahukan ciri-ciri mengenai air bersih. Yang pertama itu ialah air bersih tidak memiliki warna, yang kedua tidak berbau, tidak memiliki rasa tawar, dan yang keempat bebas bakteri, dan yang kelima suhu normal. Dengan adanya poster ini kami berharap semoga teman-teman semua dapat saling menjaga dan juga bisa mempertahankan kondisi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan air dan sanitasi demi menjaga keberlangsungan bersama. Demikian kampanye kami terkait poster yang telah kami buat ini. Saya Albert mewakili tim, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Terima kasih Albert, bagus sekali pesan yang disampaikan lewat kampanye poster bahwa memang salah satu upaya untuk kita menjaga keberlangsungan lingkungan adalah dengan memperhatikan kualitas air. Lewat poster ini, Kamila, Albert, dan juga Resnandia coba menyampaikan bahwa ada beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama dari tujuan sanitasi, langkah sanitasi, dan juga ciri-ciri air bersih. Harapannya dengan kampanye ini, dengan poster ini, semua orang lebih aware ya Albert ya. Semua orang lebih aware, semua orang lebih paham bagaimana caranya mereka menjaga kelestarian, khususnya dari kualitas air. Terima kasih. Kelompok berikutnya, Lutfi Arif, Ardian Tito, dan Putra Fajar, silakan untuk mengkampanyekan poster atau video yang sudah dihasilkan. Dan siap-siap untuk kelompok selanjutnya adalah Anindya, Sepia, dan juga Askia. Silakan. Di-unmute dan dinyalakan kameranya, Lutfi, Ardian, atau Putra Fajar. Halo, selamat siang. Selamat siang. Maaf Bu, sebelumnya kamera saya rusak. Oke, boleh mungkin diwakili. Ya, silakan di-share poster atau video yang sudah dikerjakan bersama tim dan dikampanyekan.
Ardi boleh di-share screen. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya ingin sedikit menjelaskan dan menampilkan hasil karya kami. Kami mengangkat poin ketiga dari SDGs, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yaitu panduan menjaga diri agar terhindar dari virus corona. Yang pertama adalah ada mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, untuk pembuatan proyek itu sudah ada pilihan tema. Ada 4 pilihan tema ya yang bisa teman-teman pilih. Di antaranya adalah air bersih dan sanitasi layak, kemudian dampak pandemi COVID terhadap pencapaian SDGs, kemudian ada terkait dengan konsumsi dan produksi makanan yang berkelanjutan, dan juga pola lingkungan ya. Jadi sebaiknya untuk poster atau video yang teman-teman buat itu tidak jauh dari 4 pilihan tema itu tadi, termasuk mulai dari tugas yang pertama ketika kalian membuat paper atau membuat esai, gitu ya. Tidak salah, tapi mungkin kurang tepat untuk Lutfi, Ardiantito, dan juga siapa tadi kelompoknya, Putra ya. Memang berkaitan dengan pandemi, tetapi yang diminta di sini adalah dampak daripada pandemi terhadap keberlangsungan pencapaian target SDGs. Jadi kalau tadi kan cuma himbauan bagaimana caranya menekan penularan COVID dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan gitu ya. Tapi apa kaitannya terkait dengan keberlangsungan SDGs kalau memang pandemi ini selalu berlangsung gitu. Apakah tingkat kelaparan akan semakin tinggi, apakah dengan pandemi kualitas udara menjadi baik, jadi lebih ke arah sana. Ya, untuk teman-teman yang mungkin masih belum sesuai dengan pilihan tema, masih ada waktu untuk kalian merevisi, silakan sampai dengan Selasa depan, pukul 12 siang. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Lutfi. Berikutnya kelompok untuk Anindya, Sepia, dan Askia. Silakan. Nanti siap-siap Machiko, Christopher, dan Mikael. Silakan Anindya. Ya, saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Ya, di sini poster kita seperti ini, kita mengambil poin ke-6, clean water dan sanitasi, karena semua orang tuh berhak butuh air yang bersih, dan dari air yang bersih itu kita bisa menghindarkan dari penyakit-penyakit seperti diare, dan yang lain-lain. Udah seperti itu saja Bu. Oke, terima kasih Anindya. Kampanyenya kurang maksimal. Kalau kita tadi lihat contohnya Albert, dia mengkampanyekan bahwa yuk kita lestarikan lingkungan dengan cara menjaga kelestarian air bersih. Ada upaya-upaya yang kita ingin dorong, yang kita ingin share kepada pembaca. Posternya kamu bagus, tapi memang upaya untuk kita benar kita semua butuh air bersih, tapi bagaimana caranya kita bisa menuju ke sana? Mungkin bisa ditambahkan kali ya, Anindya ya. Kira-kira untuk menuju ke air bersih itu kita harus ngapain gitu? Itu yang memang belum tertuang di dalam posternya. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Terima kasih Anindya. Kelompok berikutnya adalah Machiko, Christopher, dan juga Mikael.
Silakan. Nanti siap-siap kelompoknya Adri, Arya, dan Muhammad Dava. Machiko ada? Atau temannya Machiko, Christopher Oloan, dan juga Mikael Andamadan. Silakan. Ya. Di-unmute. Assalamualaikum semua teman-teman. Di sini poster yang kami buat itu memiliki tujuan Go Green ya Bu. Yaitu dengan maksud dari tujuan poster kami yaitu merawat bumi supaya kembali baik untuk ditinggali oleh masyarakat. Dengan cara mengurangi sampah plastik, hemat menggunakan air, mengurangi penggunaan tisu, memanfaatkan transportasi publik, dan menanam pohon di sekitar rumah. Mungkin itu saja. Oke, ini tema yang diambil dampak pandemi ya, benar ya, Machiko? Ini siapa yang tadi? Mikael. Ya, Untuk tema yang dipilih dampak pandemi COVID terhadap pencapaian SDG ya, pilihan temanya. Oke. Nah, di sini juga mungkin bisa ditambahkan lagi Go Green, mungkin menggunakan simbol juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus full teks juga, tetapi orang paham lewat simbol. Go Green itu secara kacamatanya orang paham. Oh, yuk kita menuju kepada satu hal positif di mana kita melakukan penghijauan dengan cara menanam pohon atau mengurangi sampah plastik gitu ya. Untuk pohonnya udah bagus, tetapi menghindari mobilisasi menggunakan transportasi. Nah, itu tuh belum ada, Mikael, seperti poin-poin yang tadi disampaikan. Mungkin bisa diperjelas lagi sehingga inti daripada kampanye kamu untuk menarik orang bahwa yuk kita meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini tetap kita bisa mencapai tujuan SDGs dengan cara ini salah satunya. Baik, terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih. Kelompok berikutnya silakan Adri, Arya, dan Muhammad Dava. Baik Bu, tunggu sebentar ya Bu. Ya. Nanti siap-siap kelompoknya Nova, Julia, dan juga Sarwenda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Arya tadi, Dava dan saya ingin berkampanye tentang Go Green, itu dengan tetap keep green and keep green and keep our planet green dengan cara menanam pohon dengan cara menjaganya supaya bumi kita terus bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Gitu aja sih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini cukup baik ya untuk mewakili ya bahwa memang satu kampanyenya adalah yuk kita melakukan penghijauan lewat aksi penanaman pohon. Ini sudah cukup tergambar. Sudah baik untuk posternya, silakan kelompok berikutnya Nova, Julia, dan juga Sarwenda. Oke Bu, sebentar ya. Ya. Nanti berikutnya siap-siap Ataya dan juga Ramanza. Sudah terlihat posternya Bu? Ya, sudah. Oke, jadi di sini adalah tema yang yang kita ambil itu adalah pandemi COVID ya. Di sini ada tangan yang menggapai itu kayak memberikan pertolongan. Jadi kita mengkampanyekan atau menserukan adalah kalian tuh masih bisa selamat loh. Kayak harus berjuang untuk supaya kembali sehat dan lebih ke arah kita tuh dapat membantu. Karena menurut kami pandemi COVID itu bukan sekedar kayak penyakitnya aja, maksudnya kayak mereka korban, tapi lebih ke arah kayak mereka juga membutuhkan asupan makanan gizi, apalagi yang rawat di rumah isolasi mandiri, itu mereka pasti kan juga butuh makanan, dan kita sebagai masyarakat itu harus saling membantu untuk menjaga kembali lingkungan kembali sehat lah. Intinya sih itu sih. Oke. Maksud kampanyenya bagus, secara global sih tergambar.
Cuman mungkin kalau bisa ditambahkan lagi icon atau gambar yang menyatakan bahwa intinya kita tuh bisa bertahan kok dengan cara saling peduli, saling tolong-menolong gitu ya, sehingga tujuan SDG itu tetap bisa tercapai gitu ya, meskipun di masa pandemi. Mungkin bisa ditambah satu icon, apakah ada gambar orang memberikan bantuan makanan, orang memberikan bantuan masker, mungkin seperti itu kali ya, Nova? Iya, Bu, seperti itu. Iya, mungkin nanti Aku baru bisa nyalain kamera. nggak apa-apa. Pesan kampanyenya bagus, tapi mungkin pesan kita tadi yang niatnya seperti itu ya, lewat You Can Survive itu, apa ya Ibu bilang, tagline-nya tuh udah tepat, tapi orang tidak terlalu detail mengetahui. Ya, kita semua pasti akan bertahan, mencoba bertahan, tapi bagaimana cara bertahannya? Mungkin kalau ditambahkan ada icon tadi, misalkan Nova, ada orang yang memberi bantuan makanan gitu ya, atau ada orang memberikan bantuan masker. Tagline You Can Survive itu jadinya hidup gitu. Oh, oke. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan. Ini sebenarnya sudah oke, tetapi memang belum terlalu maksimal kampanyenya gitu. Bagaimana? Kan orang perlu tahu ya. Oke, kamu mengkampanyekan gimana? Iya, karena di sini sebenarnya sih inti ininya, jadi saya ngandelin ininya aja, filosofi tangan membantu itu. Jadi betul. Dari atas dan yang bawah itu. Jadi betul. Ikonnya tuh di situ maknanya. Iya. Benar. Ya, betul. Makanya bilang tagline-nya udah benar, dengan ada simbol tangan juga udah menggambarkan bahwa oke, kita bisa survive itu dengan cara saling menolong, tapi mungkin tidak semua orang visual. Gitu ya, Nova ya? Yeah. Tidak semua orang visual. Mungkin Nova karena DKV ini tahu gitu maknanya gitu, tapi yang bukan orang visual itu butuh satu tambahan penguatan icon. Itu tadi, apakah bisa ditambahkan dengan icon, misalkan dengan ada gambar orang memberi bantuan masker, sehingga arti tangan itu diperkuat gitu dengan icon-icon tambahan. Ya, Ibu pasti Nova yang lebih jago lah dari sisi DKV ya, visualisasi ya. Oke, good, terima kasih. Berikutnya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Berikutnya Ataya dan Ramanza. Nanti siap-siap Muhammad Karismatul Iza, Ilyasani, dan juga Muhammad Farhan. Silakan. Izin jelaskan ya, Bu ya. Silakan. Ya, udah kelihatan mungkin? Ya. Ataya mungkin boleh dimulai. Halo, suara saya terdengar? Ya, masuk. Oke. Jadi akan saya mulai kampanye dari poster kami yang bertuliskan Destroy Water, You Destroy Life. Yang artinya, jika kita tidak menjaga kebersihan air, kita tidak merawat lingkungan, maka kita akan menghancurkan hidup kita sendiri. Jadi dari poster ini saya menunjukkan dua sisi jika kita bisa menjaga kebersihan air dan jika kita tidak bisa menjaga kebersihan air itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menjaga kebersihan air dan sanitasi yang layak, seperti kayak membuang sampah sembarangan di pinggir pantai, itu akan membuat air menjadi tercemar dan bisa kita lihat ada gambar keran di atas ini menunjukkan air yang keruh. Yang berarti kita menghancurkan hidup kita dan bisa menghancurkan makhluk hidup dari makhluk hidup yang lain seperti ikan yang ada di laut dan sebagainya. Dan di sebelah kiri ini menunjukkan jika kita bisa membuat sanitasi yang layak dari si air ini. Yang seperti bisa dilihat di sini ada kincir angin yang salah satunya memiliki fungsi untuk membantu penyaluran air dalam irigasi. Dan akhirnya membuat saluran air itu menjadi bisa menyebar ke tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang kita tanam, sehingga lingkungan tetap hijau dan kualitas air akan tetap terjaga. Jadi di poster ini kami mengkampanyekan jika kita menghancurkan atau merusak kebersihan dari si air tersebut, kita akan menghancurkan kehidupan yang lain, termasuk kehidupan kita sendiri. Dan untuk lebih memperingatinya itu kami memberikan dua sisi gitu, kayak sebuah perbandingan jika kita bisa menjaganya dan jika kita tidak bisa menjaganya. Seperti itu. Sekian. Good, Ataya. Bagus kampanyenya, terwakilkan juga ya dengan
dengan apa namanya maksud di balik gambar yang akan dikampanyekan. Nah, ini maksud Ibu. Jadi satu contoh itu kita lewat icon yang kita manfaatkan, lewat item, lewat gambar yang kita pakai, orang paham. Oh, oke, kalau saya ingin menjaga keberlangsungan hidup, khususnya dalam ketersediaan air yang layak, gitu ya, maka saya harus memperhatikan ada pesan yang disampaikan lewat icon ini, gitu, bahwa kalau membuang sampah sembarangan, kemudian tidak memperhatikan kualitas air, pembangunan gedung yang tinggi, gitu ya, kemudian produksi yang cukup marak menggunakan sedotan-sedotan air, adanya juga mungkin pemalakan liar, itu ada hutan yang gundul, ada pohon yang tidak tumbuh dengan baik, berarti memang ada bencana yang ditimbulkan di situ gitu. Sebaliknya di sisi kiri, ketika kita menjaga kelestarian lingkungan, ternyata kita itu dapat menjaga keberlangsungan dan kelestarian daripada lingkungan itu sendiri. Dan ada ditambah lagi satu icon clean water, apa itu? Clean water and sanitation. And sanitation. Oh, N itu ya, and sanitation. Jadi emang benar-benar ini udah terwakili. Good, terima kasih Ataya. Terima kasih kembali, Bu. Kelompok berikutnya Muhammad Karismatul, Ilyasani, dan Muhammad Farhan. Nanti siap-siap Adara, Magrina, dan juga Michelle. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami mengambil tema dampak pandemi COVID-19 terhadap pencapaian SDGs. Yang bisa dilihat, yang pertama dampak positifnya yaitu kualitas langit atau udara itu jadi lebih bersih karena minimnya populasi dari asap kendaraan serta berkurang aktivitas dari asap pabrik atau restoran. Yang poin kedua itu ada tempat wisata menjadi sepi, contohnya kayak Ancol ini, membuat kerugian pengunjung yang membuat kerugian harus kehilangan pekerjaan. Tempat wisata menjadi sepi, pengunjung yang membuat kerugian harus kehilangan pekerjaan orang-orang yang bekerja di sana. Hal ini mengakibatkan menurunnya kesejahteraan ekonomi. Yang selanjutnya ini ada sampah di air laut kawasan Ancol. Kualitas kebersihan lingkungannya jadi nggak terjaga gara-gara pemeliharaannya kurang, gara-gara ya dampak COVID-19 ini. Jadi orang-orang yang kerja sana nggak ada waktu buat ngebersihin. Oke, jadi oke. Good. Dampaknya baru dari lingkungan dan ekonomi sosialnya belum gitu ya. Mungkin ini sudah bagus, Ilyas, bahwa memang dampak pandemi itu bisa ada yang positif, ada yang negatif gitu ya, disampaikan dalam poster ini. Positifnya adalah dengan berkurangnya mobilisasi tadi, ternyata itu berdampak positif pada kualitas udara gitu. Jadi bersih jadinya. Tapi di sisi lain, karena pandemi adanya pembatasan, semua orang yang bekerja tadinya normal, misalkan di salah satu tempat wisata seperti Ancol, itu menjadi terdampak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi bekerja secara maksimal di factory karena jumlah kunjungan jumlah pengunjung yang turun drastis, mau tidak mau banyak yang dirumahkan. Sampah di air laut kawasan Ancol jadi tidak terkontrol karena tidak adanya petugas kebersihan, gitu ya? Gitu ya? Oke. Iya, Bu. Ya, ini sudah cukup baik. Terima kasih, Ilyas. Kelompok berikutnya, Adara, Magrina, dan Michelle. Selanjutnya, siap-siap untuk Bibit dan Mahasin. Jadi kelompok saya membuat video. Video ini kami ingin menyampaikan beberapa poin penting yang merupakan dampak COVID terhadap pencapaian SDG di Indonesia. Boleh share sound-nya juga? Oh, sound-nya ini ya? Belum ya? Belum.
Sudah ada, Bu? Ya, sudah. Oke. Pandemi COVID-19 memberikan banyak sekali dampak bagi pencapaian SDGs Indonesia. Dalam segi kemiskinan yang terjadi, kebijakan untuk tetap di rumah membuat banyaknya tenaga kerja yang di-PHK atau dirumahkan. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut terdapat sebanyak 29,4 juta orang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dalam kualitas pendidikan, Mendikbud RI Nadiem Makarim menuturkan bahwa Indonesia mengalami penurunan dalam kualitas pendidikan. Indonesia memerlukan waktu sebanyak 9 tahun untuk menyetarakan ketertinggalan dalam pendidikan. Yang berikutnya pada segi energi bersih dan terjangkau, air bersih dan sanitasi yang layak. Aktivitas yang terbatas membuat keterlambatan akomodasi di setiap bidang, sehingga menyebabkan permintaan energi menurun yang pada akhirnya menurunkan harga akomodasi. Kemudian dalam industri inovasi dan infrastruktur, laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan menurun menjadi 2,06% akibat dari COVID ini. Dalam industri makanan dan minuman mengalami perlambatan sebesar 3,94% akibat menurunnya demand luar negeri tercermin dari kontraksinya ekspor komoditas makanan dan minuman. Dari berbagai dampak yang ada, marilah kita berupaya bersama mencapai tujuan SDGs demi kebahagiaan Indonesia. Iya, sudah. Terima kasih Magrina, satu video yang bagus, satu kampanye yang bagus juga. Semua orang diberikan arahan bagaimana caranya kita bisa menghindari dan apa sebenarnya dampak pandemi COVID terhadap pencapaian SDGs Indonesia. Terima kasih. Baru satu kelompok yang submit video. Silakan. Yang berikutnya dari kelompok Bibit dan juga Mahasin. Nanti terakhir siap-siap Muhammad Dafa, Tarisha, dan juga Tegar. Selamat siang semuanya. Kelompok kami di sini mengambil tema yaitu dampak COVID. Kelompok kami di sini mengambil tema dampak COVID terhadap pencapaian SDGs, di mana kami membahas 4 permasalahan yaitu ekonomi sosial, lingkungan, dan pendidikan, yang di mana setiap permasalahan ini memberikan dampak baik maupun dampak buruk. Itu aja sih, Bu. Oke. Dan ini memberikannya dampaknya pada empat lini ya, ekonomi, lingkungan, sosial, dan juga pendidikan. Iya, Bu. Oke, good, sudah cukup baik. Terakhir untuk kelompok Muhammad Dafa, Tarisha, dan juga Tegar, silakan. Ya, Bu. Saya izin share screen dulu ya, Bu. Silakan. Ya, udah kelihatan belum ya, Bu? Lagi proses. Oke, sudah. Ya, jadi untuk poster ini saya dan kelompok saya itu ini judulnya untuk kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi ini tuh kayak mengkampanyekan untuk selalu hidup sehat di masa pandemi seperti ini. Nah, jadi itu kita ingin menciptakan kehidupan sehat di era pandemi dengan melakukan berbagai macam cara. Jadi seperti mematuhi protokol kesehatan, terus juga dengan mematuhi protokol kesehatan kita dapat meminimalisir penurunan virus COVID-19. Nah, jadi di sini kita juga menyertakan cara penularannya. Jadi cara mencegah penularan virus COVID. Yang pertama itu kita mencuci tangan dengan benar adalah cara yang paling mudah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, lalu yang kedua kita harus memakai masker untuk melakukan kalau melakukan kegiatan di luar rumah dan dapat meminimalisir penularan COVID-19. Terus juga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Terus yang terakhir menerapkan physical distancing adalah salah satu langkah penting untuk memutus rantai penularan COVID-19. Nah, jadi sebenarnya ini kan saya kelompok saya tuh ngambil kayak dampak COVID ya, Bu, yang di materi sebelumnya.
Nah, jadi penjelasan sedikit, seperti yang kita tahu, setiap negara itu memiliki tujuan dan pencapaiannya masing-masing. Contoh nyatanya adalah Indonesia. Jadi pandemi saat ini itu benar-benar mengacaukan seluruh rencana pembangunan yang ada di Indonesia. Tentunya hal ini juga sangat mengganggu SDGs di Indonesia di tahun 2030. Segala sektor ekonomi terhambat, impor dan ekspor pun juga terhambat. Anggaran dana yang seharusnya dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia kini harus tertunda karena harus disalurkan untuk menanggulangi permasalahan pandemi. Mungkin sekian Bu dari kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih Dava untuk penjelasannya, tapi sama masukannya dengan kelompok Lutfi bahwa tema yang sebenarnya yang berkaitan dengan pandemi adalah sejauh mana pandemi ini memberikan dampak pada keberlangsungan SDGs. Sementara konten yang kalian suguhkan itu lebih kepada untuk mencegah pandemi. Nah, ini masih kurang, Dava mungkin nanti bisa berdiskusi lagi dengan anggota kelompok. Paparan Dava tadi sudah benar, tetapi sayangnya kurang berkaitan dengan pilihan topik yang sudah diberikan pada rancangan tugas, Dava. Boleh mengambil pandemi, mungkin nanti ditambahkan kira-kira dampak daripada kasus penularan ini yang terus bertambah, kira-kira apa nih terkait dengan keberlangsungan pembangunan, gitu ya? Oke, baik Bu. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih. Secara general, hasil karya kalian sudah cukup baik, tetapi memang ada beberapa catatan yang Ibu sampaikan yang perlu mungkin kita tingkatkan sehingga kampanye kita harapannya itu tersampaikan. Jadi informasi yang kita ingin sampaikan kepada pembaca itu benar-benar tersampaikan lewat icon-icon yang kita manfaatkan pada poster tersebut. Teman-teman, terima kasih untuk submit tugasnya, tetapi tadi Ibu ingin konfirmasi untuk kelompok Kamila, ini kebetulan Albert sendiri tidak submit ya di tugasnya ya. Kemudian untuk kelompok Lutfi kebetulan semuanya juga tidak submit. Terus kelompoknya Nova atas nama Julia tidak submit tugas. Kemudian ada kelompoknya Adara, itu Makrina dan Michelle juga tidak submit tugas. Jadi teman-teman, nanti untuk kedepannya, untuk tugas tetap dilakukan submitnya by individu. Meskipun dikerjakan secara kelompok, tetapi tetap disubmitnya secara individu. Kenapa? Karena setiap aktivitas yang sifatnya asinkronus itu dinilai berdasarkan bobot. Jadi sayang kalau misalkan sudah, ini ada forum diskusi, ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu, kalian hanya menjawab cuma 1 forum, bobot yang seharusnya maksimal diperoleh dari 2 buah pertanyaan forum tidak bisa diperoleh maksimal hanya gara-gara kurang. Begitu juga dengan aktivitas yang selanjutnya, misalkan ada forum diskusi dan juga tugas. Nah, bobot dari tugas tidak bisa terpenuhi karena secara individu kalian tidak menyelesaikan aktivitas tersebut. Jadi untuk nanti di minggu ini, karena di minggu ke-7 nanti kita ada tugas lagi, di mana semua hasil poster maupun video yang sudah kalian hasilkan, itu kalian unggah ke sosial media, yang dikumpulkan adalah halaman linknya saja, baik itu link Facebook atau link Instagram atau link TikTok yang sifatnya sudah mendapatkan rekomendasi atau masukan dari teman-teman Anda semua. Jadi pastikan Anda dalam satu kelas ini saling mensupport, saling memberikan komentar terkait dengan hasil poster atau video yang sudah dibuat oleh teman-teman Anda. Jadi pastikan setiap anggota itu mensubmit tugasnya sendiri-sendiri karena memang penilaian tetap adalah individual. Jadi bobotnya nanti takutnya tidak terhitung. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum mungkin kita mengakhiri pertemuan pada hari ini? Bu, saya mau nanya Bu, izin. Silakan, Dava. Iya, silakan. Dava. Ini izin Bu. Tadi kan berarti poster saya kan beda ya sama temanya. Berarti itu saya harus buat dan posting ulang lagi atau gimana Bu? Atau cukup buat ulang aja? Yang diposting ulang cukup untuk target di tugas C saja, Dava. Oh, berarti untuk posternya saya cukup buat ulang tapi nggak usah diposting ke Instagram lagi, Bu? Diposting di Instagram, iya, karena kan itu apa namanya target tugas yang sekarang, posting di Instagram. Oh enggak, jadi ya Bu. Ya, monggo lanjutin dulu. Oh iya, jadi kan sebelumnya saya sama kelompok saya udah perwakilan ngepost di Instagram. Nah itu
kan berarti tadi poster saya salah kan ya, beda temanya. Nah itu saya bikin ulang poster terus post di Instagram lagi atau cukup buat ulang aja? Tetap target minggu ini adalah post ke sosial media, maka untuk penyelesaian tugas selain revisi harus diposting ulang. Gitu, Dava. Oke, siap, Bu. Ya, jadi sesuai Terima kasih ya, targetnya Bu. ya. Ya, kalau untuk post ke sosial media cukup satu saja di antara tim. Yang post per masing-masing yang Ibu maksud itu adalah yang dikolabor. Jadi misalkan kelompoknya Dava kebetulan diwakili oleh Dava, diposting di Instagramnya Dava, maka yang lain tidak perlu post lagi di Instagram masing-masing. Tetapi untuk dikolabor itu masing-masing anggota wajib untuk mengumpulkan, mensubmit. Seperti itu ya. Kalau tadi misalkan ya, kalau misalkan tadi ada beberapa revisi yang Ibu sampaikan, maka dimaksimalkan atau diusahakan itu disesuaikan dengan tema ya, teman-teman. Elaborasi konten sebenarnya kalian yang punya style, Ibu hanya memberikan masukan, tetapi yang paling penting adalah jangan sampai pekerjaan kita itu nggak sesuai dengan tema. Jadi nanti disesuaikan dengan tema, mana kelompok-kelompok yang dapat revisi, dan tadi kelompok-kelompok yang mendapatkan masukan mungkin perlu ditambah lagi dengan icon gambar atau icon teks, itu mungkin bisa diusahakan lagi. Oke? Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Dari Ibu sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk presensi dan video Zoom ini akan Ibu susulkan. Kemudian setelah nanti Ibu unggah ini ke YouTube. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, saya akan melakukan presensi dengan cara menggeser halaman. Mohon kepada teman-teman yang namanya belum disesuaikan dengan nama yang tertera di BRS, mohon dilakukan rename. Saya geser, ini adalah bahan saya untuk melakukan presensi ya. Presensi bisa teman-teman lihat itu maksimal di H-1 sebelum pertemuan selanjutnya. Sudah langsung bisa lihat di My UPJ. Terima kasih untuk rekan-rekan atas pertemuan hari ini. Sampai berjumpa lagi 2 minggu lagi. Selamat mengikuti pekan UTS minggu depan. Jangan sampai salah jadwal ya. Jadwal kita ada di tanggal 22 Oktober, mulai dari jam 4:30 sore sampai dengan 17.20, kurang lebih ada 50 menit. Saya izin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.